Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amelia Putri. Di sini saya akan meresum 3 video tentang manajemen persediaan. Yang bakal saya jelasin kali ini bermacam, yaitu berisi tentang apa itu inventory, jenis inventory, biaya-biaya dalam inventory, tentang pengawasan, tujuan maupun manfaat dari pengawasan inventory dan sebagainya. Yang pertama, apa itu inventory? Inventory ialah bisa disebut dengan stok atau bisa juga dibilang dengan persediaan, di mana inventory ini memiliki 3 jenis. Yang pertama, dalam bentuk bahan baku atau raw material, di mana bahan baku ini akan diproduksi lagi. Yang kedua yaitu persediaan dalam proses atau work in progress. Dan yang ketiga yaitu barang jadi, di mana barang jadi ini siap untuk dijual. Contohnya itu produk yang ada di dalam supermarket. Selanjutnya, seberapa penting si inventory atau persediaan itu? Inventory merupakan hal yang penting khususnya di skala industri. Pentingnya inventory itu yaitu menjaga agar proses produksi tetap terlaksana, tetap berjalan terus-menerus tanpa adanya kekurangan persediaan. Sekarang kita memikirnya, kenapa sih sebuah perusahaan atau perusahaan di skala industri ini menyimpan stok atau menyimpan persediaannya? Karena ada beberapa alasan mengapa perlunya menyimpan inventory. Yang pertama yaitu untuk memungkinkan produksi berlangsung, di mana ketika kita mengadakan penyimpanan inventory maka produksi tetap berjalan. Yang kedua yaitu memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga yaitu pencegahan terhadap penundaan dari pemasok. Yang keempat yaitu memungkinkan produksi yang efisien. Yang kelima yaitu ketika terjadi perubahan keadaan, misalnya di kondisi pandemi sekarang ini, nah dengan menyediakan inventory kita dapat mengurangi kemungkinan untuk loss atau kemungkinan tidak adanya penjualan atau tidak adanya produksi. Nah, dalam menyimpan inventory ini perlu diperhatikan juga jumlahnya, karena ketika terlalu banyak inventory maka banyak juga biaya-biaya penyimpanan atau biaya yang keluar. Sedangkan sebaliknya juga, jika persediaan itu sedikit maka beresiko untuk tidak adanya penjualan atau tidak adanya sale. Nah, makin kesini pengurusan metode persediaan makin maju. Dulu semua perusahaan menggunakan metode manual, di mana jika ingin melihat berapa sisa persediaan, maka dilihat dari catatan atau catatan gudangnya. Sekarang ini bisa menggunakan barcode, di mana barcode ini memiliki chip khusus yang tersambung di internet, dan datanya itu disimpan di cloud. Itu yang dinamakan Internet of Things. Selanjutnya yaitu pengawasan. Yang pertama yaitu tujuan dari pengawasan. Tujuan dari pengawasan yang pertama yaitu buat mastiin kecukupan suplai produk. Yang kedua yaitu buat mastiin investasi pada persediaan minimum. Jadi ketika kita melakukan banyak stok persediaan, minimal kita butuh investasi untuk gudang penyimpanan. Belum lagi tenaga kerja, biaya operasional dan lain-lain. Nah, makanya kita memastikan persediaan pada kondisi optimal dengan investasi yang minimal. Selanjutnya yang ketiga itu mengefisiensikan pembelian. Yang keempat memastikan penambahannya tepat waktu, karena misalnya nih, jika tidak ada pengawasan persediaan maka kita tidak tahu apakah persediaan itu masih ada. Nah, kita terus-menerus menambahnya, maka tidak efisien, dan penambahan persediaan tidak tepat waktu. Yang kelima yaitu memberikan dasar berapa persediaan yang akan kita beli berikutnya. Selanjutnya yaitu manfaat dari pengawasan tersebut. Yang pertama, menjaga hubungan baik antara hubungan pelanggan, karena penghantaran barang atau jasa itu
tepat waktu, yang kedua melancarkan produksi, yang ketiga mengefisiensikan pemanfaatan modal kerja, yang keempat menguntungkan dalam pembelian, yang kelima mengurangi kemungkinan pemesanan yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya persediaan, di mana biaya persediaan ini ada beberapa yang termasuk dengan biaya persediaan. Yang pertama terkait dengan penyimpanan atau biasa disebut dengan cost of storage. Yang termasuk dengan cost of storage ini bisa biaya utilitas seperti biaya air, biaya listrik, dan juga biaya membayar karyawan atau membayar untuk pengelolaan persediaan tersebut. Yang kedua yaitu biaya pengadaan atau biaya pemesanan persediaan, di mana biaya untuk supplier, biaya pemesanan, biaya survei atau transportasi dari supplier ke perusahaan. Yang ketiga yaitu biaya akibat pengurangan persediaan. Nah, ini terjadi apabila stock out dan perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan dari konsumen, sehingga potensial loss kita hitung menjadi biaya akibat kekurangan persediaan. Selanjutnya ada biaya interest cost, di mana itu ialah biaya bunga dan biaya keusangan. Selanjutnya fokus pengelolaan persediaan. Fokus pengelolaan persediaan ini menentukan jenis persediaan. Kita bisa menentukan mana barang-barang yang menjadi prioritas dikelola dengan baik. Untuk menentukan itu ada namanya klasifikasi ABC, di mana metode ini bertujuan untuk mengetahui barang-barang yang ada disimpan dalam klasifikasi A, klasifikasi B ataupun klasifikasi C. Adapun penjelasan dari klasifikasi A itu yaitu jumlah itemnya itu tidak lebih dari 15%, tetapi 15% itu mempunyai 70 sampai 80, mempunyai value 70 sampai 80% dari total nilai yang disimpan. Sedangkan klasifikasi B yaitu jumlahnya itu sedikit atau lebih kecil dari 30%, tetapi value-nya itu 15% dari total value yang disimpan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu klasifikasi C, di mana jumlah item 50 sampai 60%, di mana value-nya sangat kecil yaitu 5 sampai 10%. Nah, untuk menentukan barang itu dipesan dan kapan barang itu dipesan, ada beberapa pendekatan. Yang pertama, EOQ atau Economic Order Quantity. Yang kedua, POQ atau Production Order Quantity, dan Quantity Discount Model. Pada kali ini saya akan memfokuskan kepada EOQ, di mana asumsi model EOQ ini yaitu permintaannya diketahui bersifat konstan dan independen. Yang kedua, lead time harus diketahui dan juga bersifat konstan. Yang ketiga yaitu pengiriman barang sifatnya instan dan komplit. Yang keempat yaitu quantity discount tidak dimungkinkan. Dan yang kelima, stock out itu atau penghabisan persediaan itu dihindari. Nah, dalam menentukan jumlah optimal untuk persediaan itu untuk dipesan, dalam pendekatan EOQ ini, hal yang harus diketahui yaitu ada 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama, menentukan berapa besar tahunan dari unit tersebut. Yang kedua yaitu menentukan biaya pesanan. Yang ketiga yaitu menentukan biaya penyimpanan dari 1 tahun persediaan. Nah, biaya pesanan tahunan ini dihitung dengan jumlah pesanan yang kita lakukan setiap tahun dikalikan dengan biaya pemesanan dari setiap order dilakukan. Nah, selanjutnya ada juga konsep just in time, yaitu suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan. Dan proses produksi sehingga akan sangat menghemat, bahkan tidak menyediakan biaya persediaan. Metode ini dapat efektif jika terdapat integrasi yang baik antar semua fungsi di antara pemasok dan pelanggan sasaran. Baik,
Sekian dari saya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.